Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal tentang asuhan kebidanan keluarga berencana atau KB bagian kedua. Biasanya ya teman-teman, soal-soal seperti ini pasti akan keluar di tes P3K tahun 2024 ini. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya membahas soalnya. Soal nomor 1, Nyonya L, akseptor KB pil, mengalami muntah setelah 2 jam mengkonsumsinya. Apa tindakan yang harus dilakukan Nyonya L tersebut? A. Segera minum pil yang lain. B. Minum pil pada hari berikutnya. C. Minum 2 pil sehari. D. Tes kehamilan. Dan yang E. Tidak melakukan hubungan seksual sampai siklus haid berikutnya. Nah, oke, kita jawab sama-sama ya teman-teman. Jika mengalami mual dan muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil, maka tindakan yang harus dilakukan adalah segera minum pil yang lain atau pil yang baru lagi. Nah, jadi pil yang untuk selanjutnya itu segera diminum lagi ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya O berusia 33 tahun, P3A0, postpartum 30 hari, datang ke PMB untuk ber-KB, hasil anamnesa tidak memiliki riwayat penyakit. Ibu bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Hak kalian apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memberikan informasi mengenai jenis KB. B. Mengambil keputusan memilih kontrasepsi. C. Pelayanan pemeriksaan penunjang. D. Pendampingan oleh pasangan. Dan yang E. Efek samping KB. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi asuhan kebidanan yang dilakukan oleh klien yang mengalami kebingungan mengenai informasi KB adalah memberikan informasi mengenai macam-macam jenis KB. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, memberikan informasi mengenai jenis KB. Baru setelah itu mengambil keputusan untuk memilih KB apa yang cocok untuk ibu tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya G berusia 26 tahun, datang ke puskesmas untuk melakukan pemasangan IUD. Ditemani oleh suami. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu tidak memiliki kontraindikasi untuk menggunakan kontraindikasi IUD. Ibu telah mengisi surat persetujuan, dijelaskan mengenai proses pemasangan dan dilakukan pemeriksaan bimanual. Apa langkah selanjutnya? A. Memastikan klien tidak haid. B. Membersihkan serviks. C. Memasang tenakulum. D. Memasukkan AKDR pada alat bantu pasang. Dan yang E. Memasang spekulum. Nah, di sini ya teman-teman, dari soal nomor 3 ini itu tuh apa langkah selanjutnya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi prosedur pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim itu, yang pertama itu mengisi surat persetujuan untuk tanda tangan klien. Kemudian memastikan hasil pap smear atau pemeriksaan diagnosis dan meninjau ulang kontraindikasi. Lalu memastikan klien tidak sedang haid atau hamil. Lalu menjelaskan prosedur pemasangan. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan bimanual. Nah, setelah itu memasukkan spekulum, dan yang terakhir adalah membersihkan serviks dengan cairan antiseptik. Nah, jelas ya teman-teman dari yang kita bahas tadi. Nah, di sini kan kelanjutannya tadi dilakukan pemeriksaan bimanual. Nah, yang sudah saya bilang tadi, maka jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman, memasang spekulum. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa buka-buka di Google ya teman-teman. Di situ banyak sekali penjelasannya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya Z berusia 28 tahun, P2A0, mempunyai anak kecil berusia 6 bulan,
datang ke PMB mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi alamiah. Ibu mengatakan haidnya teratur. Bidan kemudian menganjurkan untuk ber-KB dengan menghindari senggama pada waktu subur. Metode tersebut disebut dengan A. Suhu basal, B. Lendir serviks, C. Simptotermal, D. Ovulasi billing, dan yang E. Pantang berkala. Nah, kita bahas sama-sama ya teman-teman soal nomor 4 ini. Nah, di sini adalah pengertian dari metode-metode kontrasepsi alamiah ya teman-teman. Nah, kalau yang suhu basal ini adalah KB alami yang mengukur suhu tubuh sebelum bangun tidur. Nah, kemudian lendir serviks yaitu adalah untuk membantu wanita melacak hari kesuburannya setiap bulan. Caranya tidak berhubungan saat masa subur. Terlihat dan terasa seperti putih telur mentah. Jadi waktu masa subur yang metode lendir serviks ini ya teman-teman, itu waktu itu kelihatan ya teman-teman seperti putih telur mentah yang keluar dari vagina. Nah, itu lendir serviks ya teman-teman pada saat masa subur. Jika Anda melihat tekstur tersebut, Anda akan tahu bahwa Anda sedang dalam masa subur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah ovulasi, lendir serviks akan kembali menjadi kental dan kering. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau metode lendir serviks. Kalau simptotermal adalah metode KB alamiah. Ini biasanya mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa lendir dan kalender. Jadi itu antara perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks ya teman-teman. Lalu ovulasi billing yaitu adalah metode KB berbasis kesadaran kesuburan FABM yang mengandalkan pengamatan pola kesuburan dan infertilitas berdasarkan sensasi pulpa dan munculnya cairan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu pantang berkala itu adalah metode KB kalender, cara atau metode kontrasepsi alami yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur, yaitu pertengahan siklus haid atau ditandai dengan keluarnya lendir encer dari liang vagina. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini biasanya dilakukan KB alamiah ini biasanya dilakukan pada siklus haid yang teratur ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, jadi dari soal nomor 4 ini jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman, pantang berkala. Nah, ibu mengatakan haidnya teratur kan. Bidan kemudian menganjurkan untuk ber-KB dengan menghindari senggama pada waktu subur. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ini ya teman-teman, metode KB kalender. Di sini dikatakan ya teman-teman ya, pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur. Nah, itu ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal yang terakhir atau soal nomor 5. Sepasang suami istri memiliki 3 anak, laki-laki dan 2 anak perempuan. Sang istri telah berusia 35 tahun. Ketika melahirkan anak terakhir, dokter mengatakan bahwa ibu memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan jika ibu hamil lagi. Sedangkan ibu selalu mempunyai keluhan dan masalah ketika memakai alat kontrasepsi. Ia sudah tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Metode yang sebaiknya dianjurkan untuk kasus tersebut adalah, nah kita jawab sama-sama ya teman-teman. Jadi untuk yang paling tepat dari soal nomor 5 ini, nah itu yang A itu MOW, tuboktomi, metode operasi wanita. Kemudian yang B MOP,
vasektomi ya teman-teman kalau bahasa medisnya, metode operasi pria. Lalu Vilkondar, dan yang D itu AKDR, kemudian yang E itu implan. Nah, kalau di sini kan Vilkondar itu menggunakan hormon. Kalau AKDR itu ada yang menggunakan hormon, ada juga yang tidak menggunakan hormon. Kemudian kalau yang implan itu menggunakan hormon juga ya teman-teman. Jadi pilihannya antara A atau B. Nah, kontrasepsi yang dipilih ya teman-teman, karena ibu sudah melahirkan 5 kali ya di sini dan selalu memiliki keluhan ketika menggunakan kontrasepsi, maka harusnya beliau itu memilih yang MOW ya teman-teman, tubektomi, metode operasi wanita. Jadi harus dilakukan pembedahan dengan cara memotong saluran tuba istrinya ya teman-teman, agar tidak terjadi kehamilan lagi. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini yang tepat ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi. Semoga aja tahun ini bisa lulus P3K dan diberikan kesehatan. Oke, kalau begitu segini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton.